Oke, ada sebuah cara dan tips yang biasa dipakai oleh pengusaha atau business owner atau seorang profesional untuk merekrut SDM atau tim yang akan membantu atau didelegasikan menyelesaikan pekerjaan dari sebuah organisasi tersebut atau lembaga bisnis, entah itu swasta atau pemerintah. Yaitu ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke, biasa kita singkat dengan istilah TASK atau TASK. Talenta, attitude, skill, dan knowledge. Lengkapnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Jadi poin utama dalam merekrut tim adalah yang pertama attitude atau sikap. Sikap ketika menghadapi sebuah kesulitan, sikap ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih senior, sikap mereka ketika berhadapan dengan atasan. Jadi itu yang paling penting sebelum merekrut seorang tim yang akan membantu organisasi kita. Tapi bagaimana apabila skill bagus, attitude jelek? Attitude jelek. Gimana kalau misalkan skillnya bagus tapi attitude-nya jelek? Oke, jika skill bagus tapi attitude-nya jelek, maka menurut saya pribadi ini akan menjadi masalah di suatu hari nanti, atau malah akan menjadi toksik, racun, atau sumber masalah di kemudian hari. Katakanlah ada seorang desainer yang skill desainnya tuh luar biasa bagus, tapi masalahnya dia suka mengeluh, suka protes, menjadi provokator, suka gembor-gemborin, atau tidak sopan, atau lain-lain lah. Intinya attitude-nya jelek. Maka apabila dibiarkan terus-menerus akan menjadi racun, mempengaruhi orang-orang yang lain yang awalnya vibrasinya itu positif, lama-lama menjadi negatif gara-gara ada yang bersangkutan ini. Maka apabila tidak segera dibina, lebih baik segera dibinasakan atau dikeluarkan, karena nanti akan menjadi masalah. Kasihan yang lain sudah mencoba untuk membangun aura positif, vibrasi positif, gara-gara ada satu racun ini, akhirnya dia akan mempengaruhi. Jadi sangat dianjurkan untuk selalu menjaga vibrasi positif di kantor tempat kita bekerja atau di tempat usaha kita. Nah, jadi untuk alurnya biasanya sebelum menerima pastikan yang bersangkutan ini memiliki talenta yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau talenta ini biasa disebut dengan passion atau keinginan, hobi, kesukaan kayak gitu. Atau kalau memang belum bisa ditentukan talentanya apa, kita bisa menggunakan beberapa tools talent mapping seperti apa, Stephen, DISC, dan lain-lain. Kemudian setelah mengetahui talentanya itu sesuai dengan pekerjaannya, maka pastikan attitude-nya bagus dan tidak bermasalah. Baru setelah attitude-nya bagus, tidak bermasalah, kita cek latar belakang mereka. Mungkin dia kuliah di jurusan yang sesuai dengan bidangnya, atau mungkin dia pernah kursus, atau mungkin punya pengalaman kerja di bidang tersebut setahun 2 tahun, lain-lain. Atau mungkin dia tinggal di mana, dengan siapa, kayak gitu. Baru pastikan juga selanjutnya pastikan skill mereka sudah memenuhi standar yang diinginkan. Misalkan standar untuk seorang desain grafis bisa mendesain seperti ini. Nah, pastikan skill mereka minimal ya mencukupi lah, walaupun mungkin belum bagus, tapi attitude-nya tetap menjadi poin utama ya. Tapi paling enggak bisa dilatih sebenarnya untuk skill, tapi ya jangan yang benar-benar jauh dari standar kayak gitu. Baru setelah pastikan skillnya sudah memenuhi standar, kemudian bisa ditanyakan knowledge mereka atau pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dia emban
tentang desainer. Kamu apa tahu nggak tren desain sekarang, atau mungkin seorang sosial media spesialis, apa kamu tahu tren sosial media seperti apa untuk saat ini? Kayak gitu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat.